Sepasang suami istri seniman memutuskan pindah ke lembah Hudson dari Manhattan. Catherine terpaksa meninggalkan seluruh hidupnya di Manhattan karena suaminya, George, mendapat pekerjaan sebagai profesor di perguruan tinggi seni liberal terdekat. Namun langkahnya justru menjadi bencana bagi pernikahannya, sebagian besar karena rahasia gelap suaminya dan rumah baru mereka. Things Heard and Seen adalah film thriller horor Netflix arahan Sherry Springer dan Robert Pulcini. Film yang rilis April 2021 ini dibintangi oleh Amanda Seyfried, James Norton, dan Natalia Dyer. Film ini diadaptasi dari buku berjudul All Things Kiss to Appear yang dirilis Elizabeth Brundage pada 2016. George dan Catherine sedang merayakan ulang tahun anak mereka yang bernama Franny. Tampak seluruh keluarga dan kerabat mereka menghadiri acara tersebut. Begitu selesai memotong kue, Catherine menuju toilet dan memuntahkan makanannya. Di tengah pesta, George mengumumkan bahwa dia dan Catherine akan pindah ke utara. Berkat disertasinya, George mendapatkan tawaran menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Saginaw. Catherine dan seorang teman dekatnya, Lainey, sedang berbicara di sudut ruangan. Lainey tampak keberatan dengan keputusan Catherine pindah ke Saginaw. Namun menurut Catherine, George sudah banyak berkorban demi keluarga kecil mereka, dan kini gilirannya untuk berkorban dan mendukung pekerjaan baru George. Hari berikutnya, George dan Catherine pergi mengunjungi rumah yang akan mereka tempati di Saginaw. Rumah khas peternakan yang sederhana dan indah. Seorang agen properti lokal bernama Mer menjelaskan bagian-bagian dari rumah itu. Menurutnya rumah itu butuh beberapa perbaikan, namun bangunannya kokoh dan kuat. Catherine melihat sebuah piano di salah satu ruangan. Dia sempat heran mengapa pemilik sebelumnya meninggalkan piano sebagus itu. Dari kejauhan, sepasang kakak beradik menatap ke arah rumah itu. Beberapa hari kemudian mereka resmi pindah ke rumah itu. Selama beberapa hari, keduanya sibuk menata barang-barang dan melakukan perbaikan. Saat sedang merapikan area piano, Catherine menanyakan di mana lukisan laut milik George karena dia ingin menaruh lukisan itu di atas piano. Ternyata George membawa lukisan itu untuk digantung di kantornya. Saat malam tiba, keduanya sedang berada di atas ranjang. Catherine dan George mulai mencium bau gas. Setelah itu, putri mereka, Franny, berlari masuk ke dalam kamar. Franny takut tidur sendirian di kamarnya dan ingin tidur bersama kedua orang tuanya. Hari pertama George menjadi dosen di Saginaw College berjalan lancar. George dan kepala departemen Floyd de Beers membahas tulisan George mengenai seniman Swedenborg. Floyd mengantarkan George ke ruangannya. Dari pembicaraan mereka terlihat George sebagai sosok yang tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis dan supranatural. Di rumah, Catherine tengah menimbang berat badannya usai mandi. Dia dikagetkan oleh suara dari sikat gigi elektrik di atas meja. Sikat gigi itu jatuh dan memecahkan kaca timbangannya. Kemudian, Catherine mendengar suara pintu diketuk dan bergegas ke pintu depan. Seorang remaja pria dan adiknya memperkenalkan diri pada Catherine. Sang kakak bernama Eddie dan adiknya bernama Cole. Mereka menawarkan bantuan untuk perbaikan rumah dengan upah yang murah. Cole juga bisa menjadi pengasuh anak. Terlihat Cole yang langsung akrab dengan Franny. Eddie memberikan nomor teleponnya pada Catherine. Saat makan malam, Catherine memberitahu George rencananya untuk memperkerjakan dua bersaudara itu. Usai makan malam, saat tengah membereskan perabotan,
Catherine menemukan sebuah Alkitab tua di salah satu lemari dapur. Dalam Alkitab itu terselip lembaran riwayat keluarga. Catherine hendak memberitahu George, namun suaminya telah tertidur. Catherine kembali ke dapur untuk mencuci piring. Dia menemukan sebuah cincin tersangkut di jendela. Catherine berusaha mencabut cincin itu menggunakan pisau. Setelah berhasil mengambil cincin itu, Catherine mulai merasakan perasaan aneh. Keesokan paginya, Catherine mengunjungi asosiasi sejarah. Catherine mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan. Salah satu wanita melihat alamat Catherine dan memberitahu bahwa ada foto pasangan yang pertama kali menempati rumah baru Catherine. Catherine melihat foto dengan tulisan Pendeta Jacob Smith dan istri. Dia mengeluarkan Alkitab yang semalam dia temukan. Ternyata Alkitab itu adalah milik pasangan Smith, pasangan yang membangun rumah yang sekarang ditempati Catherine. George sedang menemani Franny membaca buku di perpustakaan. Dia melihat seorang gadis lewat membawa sebuah buku. George segera menghampiri gadis yang bernama Willis itu dan mengajaknya berbicara. Saat George memperkenalkan dirinya, Willis mengetahui bahwa George sudah beristri dan memiliki seorang putri. Ternyata Willis adalah teman Eddie. Willis menghampiri Franny sebentar, membacakan sebuah kalimat untuk Franny, dan pergi meninggalkan perpustakaan. Seorang pegawai perpustakaan melihat adegan itu dari kejauhan. Catherine tiba di rumah dan langsung mencari George untuk memberitahu foto yang dia lihat di asosiasi sejarah. Saat tiba di lantai 2, dia menemukan George tengah mandi sambil melakukan kegiatan. Catherine segera mengurungkan niatnya. Franny sedang bermain bersama Cole, sedangkan Eddie mengapung di sebuah pelampung di tengah danau. Catherine datang menghampiri mereka sambil membawa kaleng limun. Saat perjalanan pulang, Catherine menanyakan kedua orang tua Eddie dan Cole. Eddie menjawab bahwa orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil. Catherine minta maaf dan mengalihkan pembicaraan. Eddie mengatakan dia menyukai musik. Catherine segera menawarkan Eddie untuk memainkan piano di rumahnya. George baru saja menyelesaikan kelasnya saat salah satu dosen bernama Justin mengajaknya bicara. Ternyata Justin adalah istri Bram, salah satu teman George di klub tenis. Justin mengundang George dan Catherine untuk mengunjungi rumahnya. Sebelum pergi, Justin melihat lukisan milik George dan memujinya. Pada malam hari, Catherine kembali mencium bau gas. Dia mencoba menyalakan kipas di garasi untuk menghilangkan bau gas tersebut, namun dia malah mendengar suara piano dimainkan. Catherine menuju ruang tengah, namun suara itu berhenti. Tiba-tiba Franny berteriak ketakutan. Catherine berlari menuju lantai atas dan menghampiri Franny. Akhirnya dia mengajak Franny tidur bersamanya. George sedikit kesal dengan keributan yang dibuat oleh Franny. Di sebuah mobil pick-up yang terparkir di dekat pepohonan, terdapat Eddie dan Willis yang sedang merokok berdua. Willis memberitahu Eddie bahwa kemarin dia bertemu George. Willis mengatakan dia tertarik pada George. Pagi itu, saat George sedang lari pagi di area berkuda, dia melihat Willis. George menghampiri Willis dan mengikutinya ke sebuah kamar. Saat kembali ke rumah, George memberikan beberapa tangkai bunga pada Catherine. Catherine tengah membuat lukisan Eddie. Setelah selesai, dia menunjukkan lukisannya pada Eddie. Eddie tampak menyukainya. Malam harinya, saat George pulang ke rumah, dia menemukan Eddie sedang memainkan piano untuk Catherine. Eddie hendak pergi karena George sudah pulang, namun George menahannya dan meminta Eddie menyelesaikan lagunya.
Catherine pergi ke dapur untuk mencuci piring. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan cincinnya ke dalam lubang wastafel. Catherine berusaha mengambil cincin tersebut, namun dia malah menarik sesuatu yang mengerikan dari dalam lubang. Catherine terbangun karena ternyata yang terjadi barusan hanyalah mimpi. Pagi hari saat Catherine terbangun, dia melihat George sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata George ada di tempat lain bersama Willis. Mereka baru saja melakukan hubungan terlarang layaknya suami istri. Padahal George sudah beristri dan Willis masih sangat muda. Willis tiba-tiba merasa kesal dan hendak pergi. Willis menyadari kesalahannya karena telah mengencani pria seperti George. Willis langsung pergi meninggalkan George menaiki kudanya. Hari berikutnya, George dan Catherine mengunjungi rumah Justin dan Bram. George dan Bram duduk di luar sambil mengisap ganja milik Bram. Sedangkan Justin menunjukkan karya tenunnya pada Catherine. Catherine tampak mengagumi rajutan Justin dan meminta dibuatkan satu untuk putrinya Franny. Dia juga mengatakan George juga meminta dibuatkan syal untuk ibunya. Mereka duduk dan mulai membicarakan kehidupan berkeluarga. Catherine dan George sedang dalam perjalanan pulang. Mereka membicarakan keluarga Justin dan Bram yang hidup nyaman dari harta warisan. Catherine tampak menyukai mereka, sedangkan George tampak iri pada Bram. George mulai mengebut untuk mengerjai Catherine. Catherine menyuruh George untuk menghentikan mobil, dan dia berjalan keluar dari mobil. Mereka mulai berdebat, terutama karena kehidupan mereka sekarang di desa terpencil. George mengungkit Catherine yang tidak mau makan dan selalu memuntahkan makanannya. Saat George berusaha membawa Catherine masuk ke dalam mobil, Catherine memberontak dan tanpa sengaja George mendorongnya hingga terjatuh. George berusaha minta maaf pada Catherine, namun hingga tiba di rumah, Catherine tetap diam. Hari-hari berlalu dan Catherine masih marah dengan George. George sedang pergi berlayar dengan Floyd. Dia bercerita tentang sepupunya yang tenggelam saat berlayar. Mereka mulai berdiskusi tentang buku Swedenborg yang diberikan oleh Floyd. Malam harinya, George mengajak Floyd untuk mampir ke rumah. Saat mereka tiba, Catherine sedang membaca buku yang diberikan Floyd pada George. Melihat itu, Floyd tampak senang karena Catherine tertarik dengan buku itu. Kemudian Catherine mengajak Floyd berkeliling di rumah mereka. Saat tiba di lantai 2, Floyd mengatakan bahwa mereka tidak sendirian di rumah itu. Floyd mengatakan wanita itu tidak punya niat jahat. Catherine mengaku bahwa dia juga pernah melihat wanita itu. Floyd juga menyarankan untuk mengadakan pemanggilan arwah di rumah itu. Setelah Floyd pulang, George menyarankan untuk mengadakan pesta dan mengundang rekan dosennya. Catherine juga ingin tetangga dan penduduk lokal diundang. Hari diadakannya pesta pun tiba. Rumah Catherine dan George dipenuhi para tetangga dan rekan kerja George. Justin menghampiri George dan memberikan ganja padanya. Agen yang menjual rumah itu pada George datang menghampiri Catherine. Dia bersyukur karena Catherine memperkerjakan Eddie dan Cole di rumah tempat mereka dibesarkan. Catherine tampak tidak mengerti apa yang dibicarakan Mare. Mare menyadari bahwa sepertinya Catherine tidak mengetahui apapun tentang rumah itu. Saat Mare hendak pergi, Catherine memaksanya untuk berbicara. Mare mulai bercerita bahwa sebelumnya Eddie dan Cole tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah itu. Namun karena masalah keuangan, pada suatu malam, ayah mereka memberikan obat tidur pada mereka. Lalu ayahnya menembak semua sapi milik keluarganya. Setelah itu ayahnya ke garasi dan menyalakan truk di garasi, lalu menutup semua jendela. Setelah itu dia naik ke kamar dan berbaring bersama istrinya. Kedua orang tua mereka meninggal karena keracunan asap. Catherine tampak terpukul mendengar cerita itu. Dia kesal karena George tidak menceritakan hal itu padanya. Sementara itu,
George dan Justin sedang menghisap ganja di luar rumah. Mereka berdua tampak sedikit teler. George memegang kedua tangan Justin. Awalnya Justin pikir dia hanya bercanda. Namun, George memperkuat pegangannya hingga Justin kesakitan. Justin memarahi George dan segera pergi meninggalkannya. Setelah pesta berakhir, Catherine bertanya kenapa George tidak menceritakan rahasia rumah itu padanya. Mereka mulai berdebat dan tiba-tiba radio di ruangan itu menyala. George mencabut kabel radio itu, namun benda itu tetap menyala. Dia segera membantingnya ke lantai hingga hancur. Saat George pergi, Catherine mengundang Floyd dan beberapa orang lain untuk mengadakan pemanggilan arwah di rumahnya. Mereka meletakkan cincin yang ditemukan oleh Catherine di tengah meja. Saat mereka memulai ritual itu, taplak di atas meja mulai terbang tak tentu arah. Sebuah suara berseru, "Saat kejahatan terungkap, berhati-hatilah." Mereka mendengar suara wanita dan pria bertengkar, lalu segalanya berhenti. Floyd berkata ada arwah lain di rumah itu. Suatu pagi, Catherine mendatangi Eddie untuk mengembalikan cincin yang ternyata adalah milik almarhum ibu Eddie. Catherine berusaha menghibur Eddie atas apa yang menimpa ibunya. Setelah itu, dia pergi menuju perpustakaan. Catherine mengembalikan buku-buku yang dipinjam oleh George dan Franny beberapa waktu lalu. Pegawai perpustakaan itu mengatakan salah satu buku dipinjam atas nama Willis. Menurut pegawai itu, Willis adalah seorang gadis cantik yang sering ke perpustakaan itu. Franny putrinya berkata bahwa Willis adalah teman ayah. George sedang melakukan kunjungan ke sebuah museum seni bersama mahasiswanya. Seorang pria yang merupakan atasan lamanya menghampiri George dan berkata, mengapa George bisa menjadi dosen tanpa surat rekomendasi darinya. George menjawab, dia hanya dosen pengganti. Pria itu menatap George heran, lalu pergi. Justin yang mendengar pembicaraan itu tampak penasaran. Hari berikutnya, George menemui Floyd. Floyd mengatakan bahwa pihak kampus lama George menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengirimkan surat rekomendasi pada Floyd. George akhirnya mengakui bahwa dia memalsukan surat rekomendasinya. Dia juga meminta agar Floyd memberinya kesempatan kedua. Malam harinya, orang tua George dan Catherine sedang makan malam bersama di rumah mereka. Orang tua George sedang membicarakan almarhum sepupu George. Ibu George mengatakan bahwa sepupu George pernah membuat lukisan yang sangat indah. Catherine akhirnya menyadari bahwa lukisan yang selama ini diakui George miliknya ternyata adalah milik sepupunya. Di tengah malam, George duduk dalam mobil dan dia mulai mendengar bisikan-bisikan. Pagi harinya, George kembali menemui Floyd. Floyd berencana berlayar dan mengajak George untuk ikut bersamanya. Di tengah lautan, mereka mulai membicarakan masalah surat rekomendasi palsu yang ditulis George. Floyd memutuskan untuk membawa masalah ini ke Departemen Sumber Daya kampus. Mendengar hal itu, George terdiam dan tampak terpukul. Dia tahu dia akan dipecat dari kampus. Sementara itu, Catherine sedang duduk melamun di luar rumah. Eddie yang berdiri tidak jauh dari sana segera mendatangi Catherine. Saat Catherine melihat Eddie, dia mengambil rokok Eddie lalu menghisapnya. Setelah itu, Catherine berdiri dan langsung mencium Eddie. Di tempat lain, Justin bertemu Willis dan melihat sial yang dia buatkan untuk ibu George malah dipakai oleh Willis. Justin bertanya dari mana Willis mendapatkan sial itu. Dia menjawab itu adalah hadiah dari seseorang. Malam harinya, George berjalan di parkiran kampus dalam keadaan basah kuyup.
Justin kebetulan juga berada di tempat itu. Dia menatap heran melihat keadaan George. Setelah itu dia menyindir George karena berbohong mengenai sial yang dia pesan. George mengaku bahwa sial itu untuk ibunya, namun Justin sudah tahu bahwa sial itu untuk gadis lain, selingkuhan George. Tanpa menunggu lama, Justin segera pergi meninggalkan George. Baru beberapa menit berjalan, Justin melihat ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Ternyata itu adalah mobil milik George. George menabrakkan mobilnya ke arah mobil Justin hingga mobil Justin mengalami kecelakaan. Keesokan paginya, Catherine datang menjenguk Justin di rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Catherine mendengar berita kematian Floyd di radio. Tentu saja berita itu membuat Catherine kaget dan terpukul. Malam hari ketika George baru pulang dari kampus, dia melihat beberapa tas dan koper di dalam mobil Catherine. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, George berusaha mengajak Catherine untuk berbicara, namun Catherine menolak. George mulai curiga dan segera memeriksa Franny, putri mereka. Begitu dia melihat Franny yang tidur dalam keadaan berpakaian rapi, George langsung tahu bahwa Catherine berniat pergi bersama Franny meninggalkannya. George menarik Catherine keluar dan menyuruhnya pergi tanpa Franny. Catherine mulai memberitahu George bahwa dia mengetahui semua perbuatan George terhadap sepupunya, Floyd, dan Justin. George meneriaki Catherine, setelah itu dia masuk ke dalam rumah. Catherine mulai kehilangan kesadaran. Saat itulah dia sadar, George telah memberikan obat tidur pada susu protein Catherine. Catherine berusaha mengumpulkan kembali kesadarannya dan berjalan ke dalam rumah. Dia terus berjalan meski dalam keadaan sempoyongan. Dia mencari Franny namun tidak berhasil menemukannya. Saat tiba di kamar, dia berusaha mengambil telepon, namun pengaruh obat membuatnya pingsan. Saat itulah George masuk ke dalam kamar sambil membawa kapak. Dia mulai mengayunkan kapak ke arah tubuh Catherine. Pagi harinya, Cole datang dan membaca surat yang ditulis oleh George. Dalam surat itu, George menyuruhnya untuk menjaga Franny hingga jam tidur siang. Dia juga menulis bahwa Catherine istrinya sedang sakit, jadi Cole tidak boleh mengganggu Catherine. Begitu Franny tertidur, Cole pergi meninggalkan rumah. Malam harinya, Travis, polisi setempat yang merupakan suami Mare, menerima telepon dari seorang warga. Travis segera datang ke rumah George dan menuju lantai 2 bersama George. Dia memasuki kamar dan melihat mayat Catherine di atas ranjang. Berita kematian Catherine muncul di saluran berita TV. Polisi baru saja selesai menginterogasi George. Pihak kampus mengatakan bahwa George mengajar seharian sehingga George memiliki alibi. Akhirnya, mereka membebaskan George dan memanggil Eddie untuk ditanyai. Kedua orang tua George melarangnya untuk berbicara pada siapapun dan berencana menyewa pengacara dari Manhattan. Saat berjalan di parkiran, George melihat Willis dalam mobil Eddie. Willis tampak ketakutan melihat George. Saat ditanyai oleh Travis, Eddie bersikeras bahwa pembunuh Catherine adalah suaminya sendiri, yaitu George. Dia pergi dalam keadaan marah. Justin akhirnya terbangun dari koma. George sedang berdiri sambil melamun di depan jendela kamarnya. Ibunya masuk ke dalam dan menyampaikan pesan dari teman George yang menelponnya. George menanyakan siapa nama orang itu. Ibunya menjawab, namanya Justin Sokolov. Isi pesan itu, "Hai George, ingat aku mengingat semuanya." George pergi mandi dan bercukur.
dia kembali mendengar bisikan seorang pria. George sudah berada di sebuah dermaga dan menyewa sebuah kapal. Justin sedang merajut di dalam kamar perawatannya. Travis masuk dan mereka mulai menuliskan kesaksian Justin. George sudah berada di tengah lautan yang dikelilingi hujan badai. Dia melihat cahaya aneh di atas awan. Sesuatu yang sangat aneh pun terjadi. Tiba-tiba adegan itu berada dalam sebuah lukisan. Tampaknya sebagai hukuman atas kejahatannya, George masuk ke dalam lukisan. Film ditutup dengan foto pasangan Smith.